Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Syahbaz selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Resya Azkia, dan dua teman saya, Zaskia Kamila dan Fitra Faizin Sahal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas chapter 8 terkait liability dan owner equity. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sahal. Oke, yang pertama yaitu teori kepemilikan dan entitas di sini. Teori kepemilikan itu didasarkan pada gagasan bahwa kalau pemilik itu misalkan pusat perhatian, kemudian akuntansi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pemilik, dan teori entitas berfokus pada perusahaan sebagai pusat perhatian. Di sini ada teori kepemilikan, yaitu property theory, yang dimana kepemilikan itu menggambarkan kekayaan bersih atas bisnis atau kegiatan usaha. Nah, dan didapat dari dipresentasikan dalam persamaan akuntansinya, di mana kepemilikan atau owner's equity itu adalah sama aja seperti aset dikurangi dengan kewajiban modal. Kemudian itu menggambarkan kekayaan bersih pemilik usaha sama seperti yang diungkapkan oleh dari neraca kepemilikan yang menjumlahkan semua elemen pada periode tertentu yang merupakan kekayaan beberapa orang atau dari kumpulan orang. Yang keseluruhan tujuan dari kegiatan usaha itu adalah peningkatan kekayaan, yaitu peningkatan atas kepemilikan. Nah, aset itu menjadi milik proprietor dan kewajiban adalah tanggung jawabnya. Next slide. Nah, di sini teori kepemilikan. Slide sebelumnya coba. Nah, di sini teori kepemilikan seperti yang tadi udah disampaikan, proprietorship sama aja seperti kekayaan bersih dari pemilik atau modal, di mana proprietorship ini didapat dari aset dikurangi liability. Dengan tujuan akuntansinya itu menentukan kekayaan bersih dari pemilik. Nah, kekayaan bersihnya itu dalam bentuk laba yang dihitung sebagai peningkatan kekayaan bersih, termasuk laba operasi, kemudian termasuk juga perubahan nilai aset. Selanjutnya, next. Selanjutnya di sini akuntansi saat ini sebagian besar didasarkan pada teori ini, karena dividen, gaji, akuntansi ekuitas, akuntansi konsolidasi yang memiliki pandangan finansial tentang modal, kemudian penekanan pada investasi keuangan pemilik dan perubahan kekayaan pemilik, di mana aset menjadi milik proprietor dan kewajiban adalah tanggung jawabnya. Kemudian dari pernyataan itu kita dapat melihat kalau tujuan akuntansi adalah untuk mencerminkan kekayaan bersih dari pemilik. Nah, teori ekonomi pada perusahaan ini mengambil pandangan dari proprietary dengan menitik beratkan pada peranan entrepreneur owner atau si pemilik usaha dengan konsep pendapatan yang meningkatkan kekayaan bersih dan ditunjukkan sebagai pengembalian untuk entrepreneurship atau bentuk perikatan usahanya. Kemudian pendapatan tersebut dengan munculnya perusahaan, teori tersebut terbukti tidak memadai sebagai dasar untuk menjelaskan akuntansi perusahaan. Kemudian berkembang ketika bisnis masih kecil, terus suatu perusahaan terpisah dari pemiliknya, suatu perusahaan adalah suatu badan hukum yang berdiri sendiri, kemudian pemegang saham tergantung pada manajer untuk mendapatkan informasi dan tidak lagi relevan. Nah, untuk sebagian besar praktik akuntansi saat ini, itu didasarkan pada proprietary teori tadi. Nah, dividen juga dianggap lebih dianggap sebagai pembagian keuntungan daripada beban karena dibayarkan kepada pemilik. Di sisi lain, bunga atas utang dan pajak juga menghasilkan
bunga atas utang dan pajak penghasilan dianggap juga sebagai beban karena mereka mengurangi kekayaan pemilik. Bagi kepemilikan tunggal dan partnership atau bentuk kerjasama, gaji yang dibayarkan kepada pemilik perusahaan yang sekaligus bekerja dalam usahanya tidak bisa dianggap sebagai beban karena pemilik perusahaannya adalah entitas yang sama, sehingga masing-masing tidak bisa membayar gaji atas dirinya sendiri dan mengurangkannya sebagai beban. Oleh karena itu, perusahaan investor berwenang untuk mencatat persentase pembagian laba atas perusahaan investinya sebagai profit. Dalam laporan keuangan konsolidasi, perusahaan induk atau partner company menggunakan metode yang didasarkan pada teori kepemilikan atau proprietorship. Terus, perusahaan induk nampak seperti memiliki perusahaan anak atau subsidiary, minority interest atau kepentingan minoritas. Dari sudut pandang pemilik, perusahaan anak mengabarkan hak-hak dari grup outsiders. Umumnya, minority interest ini digambarkan sebagai pengurangan dalam hubungan kepemilikan. Next. Selanjutnya ada teori entitas atau entity theory. Di sini teori entitas ini disusun sebagai tanggapan atas kekurangan dari pandangan proprietary tentang status hukum yang terpisah atas perusahaan. Nah, teori ini dimulai dengan fakta bahwa perusahaan merupakan entitas yang terpisah dengan identitasnya sendiri. Teori ini melampaui accounting entity assumption tentang pemisahan urusan bisnis dan pribadi. Ada dua asumsi terkait yang terkandung dalam pengertian teori entitas di sini. Yang pertama, separation, yaitu untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemiliknya, dan viewpoint, yaitu prosedur akuntansi yang dilakukan dari sudut pandang entitas. Nah, meskipun teori entitas ini sangat cocok untuk akuntansi perusahaan, pendukungnya percaya bahwa hal itu dapat diterapkan untuk kepemilikan, kemitraan, dan bahkan untuk organisasi nirlaba dengan menyediakan akun-akun dan transaksi diklasifikasikan dan dianalisis dari sudut pandang entitas sebagai unit operasi lain. Kemudian, prinsip dan prosedur akuntansi tidak disusun hanya untuk suatu kepentingan tunggal, seperti halnya kepemilikan tunggal atau proprietorship. Next. Nah, di sini dari entitas perusahaan dipandang sebagai entitas tersendiri yang memiliki identitas tersendiri. Nah, ada pemisahan pemilik dan manajer. Kemudian akuntansi memandang entitas sebagai unit operasi. Yang selanjutnya yaitu prinsip dan prosedur akuntansi tidak dirumuskan dalam ketika sebuah perspektif entitas diambil, tujuan akuntansi mungkin bisa berupa kepengurusan atau akuntabilitas. Nah, bentuk tradisional dari teori entitas ini adalah bahwa perusahaan bisnis beroperasi untuk kepentingan pemilik modal atau equity holders, yaitu mereka yang menyediakan dana untuk entitas. Karena itu, entitas harus melaporkan kepada pemilik modal status dan konsekuensi dari investasi mereka. Interpretasi baru melihat entitas beroperasi untuk dirinya sendiri dan berkepentingan atas kelangsungan hidupnya. Di sini dalam teori entitas, fokus dari persamaan akuntansi adalah aktiva dan ekuitas kekayaan. Dan ekuitas kekayaan bersih pemilik bukanlah konsep yang berarti, karena entitas adalah pusat perhatian. Pemilik dan kreditur dipandang hanya sebagai pemilik modal, yaitu penyedia dana. Persamaan akuntansinya adalah aset dengan ekuitas. Nah, neraca yang menunjukkan aset entitas, yang mana menurut Paton seperti mewakili pernyataan langsung dari nilai entitas dan ekuitas yang disebutnya dalam sebuah ekspresi tidak langsung dari total aset yang sama. Selanjutnya, perusahaan dipandang sebagai juga dapat diterapkan dalam perseorangan, kemitraan, dan organisasi nirlaba. Next.
Next itu, bentar. Oke. Eh, Tujuan akuntansi dapat berupa penatagunaan atau akuntabilitas, kemudian entitas dipandang menjalankan bisnis untuk dirinya sendiri dan tertarik pada kelangsungan hidupnya sendiri, memandang pemilik sebagai orang luar, dan melapor kepada pemilik untuk memenuhi persyaratan hukum dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Di sini kenapa entitas dipandang menjalankan bisnisnya untuk dirinya sendiri, karena neraca menunjukkan aset entitas yang mana menurut Paton mewakili nilai entitas dan ekuitas yang disebutnya. Kemudian pendapatan diartikan sebagai aliran masuk atas aset yang berkaitan dengan transaksi yang menunjukkan yang dilakukan oleh perusahaan, dan beban adalah biaya atas aset dan jasa lain yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Nah, beban ini mengurangi nilai dari suatu entitas, aset entitas. Konsep kepemilikan memastikan pada proprietorship, pada persamaan akuntansinya, konsep entitas fokus pada sisi lain dari persamaan, yaitu aset. Hal ini dikarenakan aset dilihat sebagai hal nyata yang dioperasikan oleh perusahaan, sedangkan ekuitas lebih abstrak yang berkaitan dengan klaim atas aset. Kemudian eh, aset dan beban pada dasarnya sama secara umum, tapi mereka sama-sama menyediakan jasa. Ini hanyalah sebuah pernyataan apakah jasa digunakan atau tetap untuk penggunaan masa depan. Eh, Next. Dari entitas di sini berfokus pada aset, kemudian aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas, dan liabilities adalah kewajiban entitas. Laba meningkatkan aset bersih dan bertambah menjadi entitas, entity. Kemudian pemilik hanya mempunyai klaim sisa atas aset bersih dari entitas. Uh, Laba meningkatkan aset bersih dan bertambah menjadi entitas. Laba itu muncul bagi perusahaan jika uh, Oke, pendapatan dapat diartikan sebagai aliran masuk atas aset yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan neraca juga menunjukkan aset entitas yang menurut seperti mewakili pernyataan langsung dari nilai entitas dan entitas yang disebutnya sebagai sebuah ekspresi yang tidak langsung dari total aset yang sama. Kemudian aset ini milik perusahaan dan kewajiban adalah tanggung jawab dari perusahaan tersebut, bukan dari pemilik atau entitas. Next. Ini udah dijelaskan tadi, sama seperti tadi, yaitu baik teori kepemilikan atau teori entitas dari entity teori masih berpengaruh pada praktiknya. Kalau dari ini, dari akuntansi konvensional berdasar dan laporan keuangan yang mencerminkan. Kemudian kalau teori kepemilikan itu berdasarkan beban bunga yang merupakan bebannya, dan dividen adalah pembagian keuntungan. Ini kesimpulan perbedaan antara teori entity teori dan proprietorship teori. Selanjutnya, next. Ini ada liabilities define atau definisi dari liabilities. Nah, liabilities ini merupakan sebuah elemen kunci dalam akuntansi. Sekarang ini kita bisa bandingkan bagaimana untuk mendefinisikan definisi dari liabilities itu. Ketika mereka harus diakui dalam
akun, dan bagaimana mengukur mereka. Secara kerangka IASB mendefinisikan yaitu kewajiban atau liabilities ini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya yang diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dan manfaat ekonomi. Kemudian definisi tersebut mengandung dua komponen arti. Yang pertama yaitu keberadaan kewajiban sekarang membutuhkan penyerahan di masa mendatang. Kemudian yang kedua, hasil dari transaksi masa lampau atau kegiatan yang sudah lewat. Nah, syarat dari sebuah kewajiban atau liabilities adalah keharusan bahwa liabilities ini merupakan hasil dari sebuah transaksi di masa lalu dan keyakinan bahwa hanya liabilities ini di masa kinilah yang dicatat, bukan liabilities di masa depan. Lalu transaksi masa lalu seperti apakah memenuhi syarat dari kewajiban. Kemudian saat sebuah perusahaan melakukan pemesanan barang persediaan kepada penyedianya, peraturan saat ini menyatakan kalau tidak ada kewajiban yang muncul sampai barang persediaan tersebut diterima atau hak kepemilikannya berpindah. Oleh karena itu, transaksi masa lampau dalam contoh ini adalah peristiwa penerimaan barang, bukan saat pembuatan pemesanan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai kewajiban yang saat ini. Jadi, definisi dari kerangka kerja itu menyatakan bahwa kewajiban diperkirakan akan menimbulkan adanya arus kas keluar dari manfaat ekonomi. Nah, definisi tersebut serupa dengan definisi aset yang berfokus pada peristiwa di masa yang akan mendatang. Maka dari itu, ada pengorbanan yang sebenarnya yang masih harus dilakukan. Adapun pertimbangan mendasarnya yaitu bahwa sudah ada kewajiban sehubung dengan pengorbanan di masa depan. Misalnya, itu ada utang usaha yang merupakan kewajiban lancar yang timbul dari penyediaan jasa atau yang bisa dibilang dari peristiwa masa lalu oleh pihak eksternal. Lalu ada pemeliharaan terencana dapat menjadi liabilitas jika terdapat kewajiban saat ini kepada pihak eksternal, yaitu adanya kontrak untuk menyelesaikan pemeliharaannya. Nah, rencana untuk menyelesaikan pemelihara di masa yang akan mendatang tanpa komitmen kepada pihak eksternal, maka tidak akan menimbulkan kewajiban saat ini yang mendasar. Adapun kontrak yang dimaksud ini adalah kontrak yang sebetulnya itu dia bersifat eksekutor, yaitu memberikan alasan yang menarik untuk menafsirkan istilah dari peristiwa di masa lalu gitu. Misalnya contoh kayak ada pertanyaan, apakah penentangan kontrak itu menimbulkan liabilitas? Apakah kewajiban itu pembelian tanpa syarat merupakan kewajiban? Pertimbangan situasi di mana pembeli setuju untuk membayar sejumlah tertentu secara berkala sebagai imbalan atas produk atau layanan. Dan pembayaran ini harus dilakukan terlepas dari apakah pembeli itu menerima pengiriman produk atau layanan tersebut. Jadi si pembeli ini wajib melakukan pembayaran secara berkala, meskipun layanan yang ia terima itu gagal mengirimkan dari jumlah minimum. Nah, pada tahap tersebut, adanya kesepakatan antar dari dua pihak yang tidak dilaksanakan oleh keduanya. Dengan asumsi bahwa pembeli harus melakukan pembayaran terlepas dari apakah produk atau jasa tersebut diterima. Jadi maka dari itu kewajibannya itu untuk mengorbankan manfaat ekonomi di masa depan, yaitu dengan membayar secara tunai kepada entitas lain yang ada sejak penandatanganan kontrak. Nah, maka dari itu tanpa syarat kewajiban pembelian merupakan kewajiban yang timbul akibat peristiwa penandatanganan di masa lalu dari kontrak itu sendiri. Next.
Nah, adapun transaksi yang berlalu. Transaksi yang berlalu ada di transaksi yang berlalu ini artinya transaksi satu peristiwa masa lalu yang memastikan bahwa hanya kewajiban saat ini yang dicatat dan bukan kewajiban masa depan. Jadi transaksi atau peristiwa masa lalu seperti apa yang dapat diterima. Jadi ini yang tadi sudah dijelasin tadi. Next, Cel. Nah, selanjutnya ada pengakuan dari kewajiban. Jadi sekali dari setelah definisi liabilitas itu dipenuhi yang dari sebelum-sebelumnya, maka akuntan itu harus menentukan aturan apakah itu harus diakui, lalu jenis peraturan yang telah diterapkan di masa lalu itu mirip dengan yang diterapkan untuk dari pengakuan aset mereka. Hal itu termasuk seperti ketergantungan pada hukum, penentuan substansi ekonomi acara, kemampuan untuk mengukur nilai kewajiban, penggunaan prinsip konservatisme. Jadi, jika terdapat tuntutan yang dapat dilaksanakan secara hukum, maka tidak diragukan lagi bahwa terdapat adanya tanggung jawab, meskipun kewajiban itu bersifat adil atau konstruktif, termasuk dalam definisi dari liabilitas. Sebagian besar liabilitas itu yang berdasarkan apakah terdapat tuntutan hukum terhadap entitas yang wajib dipenuhi atau kewajiban resolusi dari Jadi apakah tuntutan hukum terhadap entitas itu wajib terpenuhi. Jadi kewajiban yang diakui di dalam neraca itu apabila besar kemungkinan bahwa suatu arus keluar dari sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi dari hasil penyelesaian kewajiban kini dan jumlah di mana penyelesaian akan berlangsung dapat diukur dengan handal gitu atau nyata. Ya, next ya. Baik. Ya, pengakuan. Kerangka IASB. Setelahnya, Cal. Nah, ya. Framework IASB atau kerangka kerja dari IASB. Jadi kerangka IASB ini memberikan panduan terkait dengan pengakuan elemen neraca dan laporan laba rugi. Jadi di ayat 82 itu menyatakan bahwa item yang memenuhi definisi elemen tersebut diakui jika yang pertama adanya hal yang kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan berkenaan dengan item yang akan mengalir ke atau dari entitas. Dan yang terakhir itu ada item yang biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalan. Jadi, lalu di ayat 91 itu memberikan panduan khusus tambahan. Pernyataan ini menyatakan bahwa suatu liabilitas itu diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa penyelesaian kewajiban kini akan menyebabkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah penyelesaian dapat diukur dengan handal. Maka dari itu, permasalahan utama yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pengakuan liabilitas adalah yang pertama itu adanya kemungkinan keluarnya manfaat ekonomi dan yang kedua adanya keandalan dari pengukuran. Nah, dalam praktiknya ini mungkin sulit untuk menerapkan kriteria dari hal tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa hal tersebut itu lebih mungkin lebih kecil dari kemungkinannya gitu. Namun ada perbedaan individu dalam memperkirakan kemungkinan tersebut.
sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pengukuran. Next, Shell. Nah, selanjutnya ada pengukuran. Jadi, pengukuran kewajiban maksudnya. Jadi, berdasarkan IFRS, pengukuran yang paling umum digunakan itu adalah biaya historis. Jadi, nilai wajar itu merupakan pengukuran yang digunakan pada awal transaksi yang melibatkan kewajiban dalam hubungan dengan IAS 17 tentang sewa, ada juga IAS 39 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, lalu ada IFRS 2 tentang setoran saham berbasis, lalu ada IFRS tentang penggabungan usaha. Adapun definisi dari nilai wajar yang dimaksud itu ada di dalam IAS 17 ayat 4, yaitu definisinya adalah the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between the knowledgeable willing parties and an arm's length transaction. Jadi ya amount itu amount apa ya? Jumlah ya? Iya, jumlah. Jadi ada beberapa jumlah yang for which an asset could be exchanged. Jadi ada beberapa jumlah dari aset itu bisa di exchange atau nggak tahu. Jadi dengan demikian kewajiban yang timbul dalam sewa pembiayaan diakui pada awal berdasarkan nilai wajar sewa. Jadi maksudnya bisa menjadi harga pasar untuk dari aset sewaan atau bisa atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Dan jika lebih rendah di tahun berikutnya, maka pengukuran jumlah kewajiban itu akan menggunakan amortisasi biaya, yaitu biaya dari kewajiban awal atau nilai wajar atau nilai tunai pembayaran sewa minimum jika ia lebih rendah. Jadi disesuaikan secara tahunan untuk mencerminkan estimasi nilai saat ini. Lalu ada saldo kewajiban yang berdasarkan metode amortisasi tingkat bunga efektif. Nah, dilihat dari panduan IFRS sebelumnya, jadi kita bisa lihat bahwa biaya historis ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk pengukuran kewajiban selanjutnya. Adapun dua contoh di mana pengukuran nilai wajar perlu dilakukan setelah akuisisi adalah kewajiban pasca kerja seperti pensiun yang diatur dalam standar IAS 119 tentang manfaat karyawan. Terus ada juga 19 IISB dan ketentuan jangka panjang dengan ketentuan 37 IISB IAS 137 mengenai kewajiban kontingensi dan kontingensi. Oh ya, next ya. Dianya, peraturan saat ini menyatakan kalau tidak ada kewajiban yang muncul sampai barang persediaan tersebut diterima atau hak kepemilikannya berpindah. Oleh karena itu, transaksi masa lampau dalam contoh ini adalah peristiwa penerimaan barang, bukan saat pembuatan pemesanan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai kewajiban yang saat ini. Jadi, definisi dari kerangka kerja itu menyatakan bahwa kewajiban diperkirakan akan menimbulkan adanya arus kas keluar dari manfaat ekonomi. Nah, definisi tersebut serupa dengan definisi aset yang berfokus pada peristiwa di masa yang akan mendatang. Maka dari itu, ada pengorbanan yang sebenarnya yang masih harus dilakukan.
Adapun pertimbangan mendasarnya yaitu bahwa sudah ada kewajiban sehubung dengan pengorbanan di masa depan. Misalnya, itu ada utang usaha yang merupakan kewajiban lancar yang timbul dari penyediaan jasa atau yang bisa dibilang dari peristiwa masa lalu oleh pihak eksternal. Lalu ada pemeliharaan terencana dapat menjadi liabilitas jika terdapat kewajiban saat ini kepada pihak eksternal, yaitu adanya kontrak untuk menyelesaikan pemeliharaannya. Nah, rencana untuk menyelesaikan pemelihara di masa yang akan mendatang tanpa komitmen kepada pihak eksternal, maka tidak akan menimbulkan kewajiban saat ini yang mendasar. Adapun kontrak yang dimaksud ini adalah kontrak yang sebetulnya itu dia bersifat eksekutor, yaitu memberikan alasan yang menarik untuk menafsirkan istilah dari peristiwa di masa lalu gitu. Misalnya contoh kayak ada pertanyaan, apakah penentangan kontrak itu menimbulkan liabilitas? Apakah kewajiban itu pembelian tanpa syarat merupakan kewajiban? Pertimbangan situasi di mana pembeli setuju untuk membayar sejumlah tertentu secara berkala sebagai imbalan atas produk atau layanan. Dan pembayaran ini harus dilakukan terlepas dari apakah pembeli itu menerima pengiriman produk atau layanan tersebut. Jadi si pembeli ini wajib melakukan pembayaran secara berkala, meskipun layanan yang ia terima itu gagal mengirimkan dari jumlah minimum. Nah, pada tahap tersebut adanya kesepakatan antar dari dua pihak yang tidak dilaksanakan oleh keduanya, dengan asumsi bahwa pembeli harus melakukan pembayaran terlepas dari apakah produk atau jasa tersebut diterima. Jadi maka dari itu kewajibannya itu untuk mengorbankan manfaat ekonomi di masa depan, yaitu dengan membayar secara tunai kepada entitas lain yang ada sejak penandatanganan kontrak. Nah, maka dari itu tanpa syarat kewajiban pembelian merupakan kewajiban yang timbul akibat peristiwa penandatanganan di masa lalu dari kontrak itu sendiri. Next, Cel. Nah, adapun transaksi yang berlalu. Transaksi yang berlalu ada di transaksi yang berlalu ini artinya transaksi satu peristiwa masa lalu yang memastikan bahwa hanya kewajiban saat ini yang dicatat dan bukan kewajiban masa depan. Jadi transaksi atau peristiwa masa lalu seperti apa yang dapat diterima. Jadi ini yang tadi sudah dijelasin tadi. Next, Cel. Nah, selanjutnya ada pengakuan dari kewajiban. Jadi sekali dari setelah definisi liabilitas itu dipenuhi yang dari sebelum-sebelumnya, maka akuntan itu harus menentukan aturan apakah itu harus diakui, lalu jenis peraturan yang telah diterapkan di masa lalu itu mirip dengan yang diterapkan untuk dari pengakuan aset mereka. Hal itu termasuk seperti ketergantungan pada hukum, penentuan substansi ekonomi acara, kemampuan untuk mengukur nilai kewajiban, penggunaan prinsip konservatisme. Jadi, jika terdapat tuntutan yang dapat dilaksanakan secara hukum, maka tidak diragukan lagi bahwa terdapat adanya tanggung jawab, meskipun kewajiban itu bersifat adil atau konstruktif, termasuk dalam definisi dari liabilitas. Sebagian besar liabilitas itu yang berdasarkan apakah terdapat tuntutan hukum terhadap entitas yang wajib dipenuhi atau kewajiban restorasi dari Jadi apakah tuntutan hukum terhadap entitas itu wajib terpenuhi. Jadi kewajiban yang diakui di dalam neraca itu apabila besar kemungkinan bahwa suatu arus keluar dari sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi
dari hasil penyelesaian kewajiban kini dan jumlah di mana penyelesaian akan berlangsung dapat diukur dengan handal gitu atau nyata. Ya, next ya. Baik. Ya, pengakuan. Kerangka IASB. Setelahnya, Cal. Nah, ya. Framework IASB atau kerangka kerja dari IASB. Jadi kerangka IASB ini memberikan panduan terkait dengan pengakuan elemen neraca dan laporan laba rugi. Jadi di ayat 82 itu menyatakan bahwa item yang memenuhi definisi elemen tersebut diakui jika yang pertama adanya hal yang kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan berkenaan dengan item yang akan mengalir ke atau dari entitas. Dan yang terakhir itu ada item yang biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalan. Jadi, lalu di ayat 91 itu memberikan panduan khusus tambahan. Pernyataan ini menyatakan bahwa suatu liabilitas itu diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa penyelesaian kewajiban kini akan menyebabkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah penyelesaian dapat diukur dengan handal. Maka dari itu, permasalahan utama yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pengakuan liabilitas adalah yang pertama itu adanya kemungkinan keluarnya manfaat ekonomi dan yang kedua adanya keandalan dari pengukuran. Nah, dalam praktiknya ini mungkin sulit untuk menerapkan kriteria dari hal tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa hal tersebut itu lebih mungkin lebih kecil dari kemungkinannya gitu. Namun ada perbedaan individu dalam memperkirakan kemungkinan tersebut, sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pengukuran. Next ya. Nah, selanjutnya ada pengukuran. Jadi, pengukuran kewajiban maksudnya. Jadi, berdasarkan IFRS, pengukuran yang paling umum digunakan itu adalah biaya historis. Jadi, nilai wajar itu merupakan pengukuran yang digunakan pada awal transaksi yang melibatkan kewajiban dalam hubungan dengan IAS 17 tentang sewa, ada juga IAS 39 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, lalu ada IFRS 2 tentang setoran saham berbasis, lalu ada IFRS tentang penggabungan usaha. Adapun definisi dari nilai wajar yang dimaksud itu ada di dalam IAS 17 ayat 4, yaitu definisinya adalah the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between the knowledgeable willing parties and an arm's length transaction. Jadi ya amount itu amount apa ya? Jumlah ya? Iya, jumlah. Jadi ada beberapa jumlah yang for which an asset could be exchanged. Jadi ada beberapa jumlah dari aset itu bisa di exchange atau nggak tahu. Jadi dengan demikian kewajiban yang timbul dalam sewa pembiayaan diakui pada awal berdasarkan nilai wajar sewa. Jadi maksudnya bisa menjadi harga pasar untuk dari aset sewaan atau atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Dan jika lebih rendah di tahun
tahun berikutnya, maka pengukuran jumlah kewajiban itu akan menggunakan amortisasi biaya, yaitu biaya dari kewajiban awal, atau nilai wajar atau nilai tunai pembayaran sewa minimum jika ia lebih rendah. Jadi disesuaikan secara tahunan untuk mencerminkan estimasi nilai saat ini. Lalu ada saldo kewajiban yang berdasarkan metode amortisasi tingkat bunga efektif. Nah, dilihat dari panduan IFRS sebelumnya, jadi kita bisa lihat bahwa biaya historis ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk pengukuran kewajiban selanjutnya. Adapun dua contoh di mana pengukuran nilai wajar perlu dilakukan setelah akuisisi adalah kewajiban pasca kerja seperti pensiun diatur dalam standar IAS 119 tentang manfaat karyawan. Terus ada juga 19 garis miring IISB dan ketentuan jangka panjang dengan ketentuan 37 IISB IAS 137 mengenai kewajiban kontingensi dan aktiva kontingensi. Oh ya, next ya. Jadi ketentuan kontingensi ini merupakan contingency liabilities. Jadi di dalam ketentuan kontingensi ini ada provisi dan kontingensi terjadi ketika terdapat adanya ketidakjelasan antara kewajiban saat ini dan masa depan. Lalu di sini ada liabilitas dan provisi yang diakui hanya jika terdapat kewajiban kini dan besar kemungkinannya dapat diukur secara andal atau bisa dibilang dia itu quantifiable contingency ya. Dan yang selanjutnya ada liabilitas atau kewajiban kontingensi yang tidak memenuhi kriteria atau unqualified contingency. Next ya. Lalu ada ekuitas dari Lalu ada ekuitas dari pemilik. Jadi ekuitas pemilik ini merupakan konsep ketiga dari dasar akuntansi yang ada dalam persamaan akuntansi. Nah, ekuitas ini merupakan aktiva bersih dari entitas. Dengan demikian, pemilik ekuitas atau usaha akan mengklaim aktiva bersih entitas yang tidak memiliki kewajiban untuk membayar. Nah, hal ini mewakili kepentingan pemilik modal dalam perusahaannya. Jadi, ekuitas pemilik atau bisa dibilang bunga sisa itu adalah sebuah klaim aktiva bersih dari entitas. Next, ya. Oke. Nah, nggak kelihatan channel. Ya. Nah, maka dari itu, ekuitas ya. Namanya Masih ekuitas pemilik. Ya, itu. Nah, maka dari itu, si ekuitas pemilik itu tidak berkewajiban untuk melakukan pengalihan aset. Namun, dia mengklaim dari sisa aset tersebut. Nah, selanjutnya hal itu tidak dapat didefinisikan secara terpisah dari aktiva dan kewajiban. Jadi, terdapat dua fitur penting yang dapat membantu kita untuk membedakan antara kewajiban dan ekuitas pemilik. Yaitu yang pertama ada hak para pihak, dan yang kedua ada pengaturan substansi ekonomi. Jadi, jadi ini merupakan hak hukum yang mempertimbangkan
hal yang sangat penting, namun mereka itu tidak boleh menjadi dasar satu-satunya perbedaan antara kreditur dan juga pemilik. Jadi secara keseluruhan definisi dari kewajiban itu termasuk kewajiban konstruktif dan adil serta kewajiban hukum. Nah, alasan lainnya itu adalah bahwa dari sudut pandang hukum itu terlalu sempit untuk digunakan dalam mencapai tujuan dari akuntansi sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Adapun maksud dari hak para pihak, jadi si kreditor ini itu memiliki hak-hak seperti penyelesaian klaim mereka dengan tanggal tertentu melalui pengalihan aset seperti barang atau jasa, lalu dia juga memiliki hak dalam prioritas dari pemilik dalam penyelesaian klaim mereka dalam likuidasinya. Adapun aspek lain dari hak kreditur dan pemilik berkaitan dengan penggunaan aset atau operasi bisnis. Jadi si kreditor itu tidak akan memiliki hak untuk menggunakan aset dari perusahaan lain selain yang dirinci dalam kontrak, kecuali ia secara tidak langsung dalam beberapa kasus itu tidak memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan dalam operasi bisnis. Jadi dalam cara yang terbatas, jadi adanya kontrak, jadi mereka tuh terbatas gitu. Jadi memungkinkan mereka mengganggu operasi dengan mensyaratkan bahwa saldo laba dibatasi atau bahwa aset yang diberikan tidak akan dijual tanpa persetujuan mereka. Namun di sisi lain, pemilik itu juga mempunyai hak atau wewenang untuk menjalankan usahanya. Kalau misalnya substansi ekonomi dari perjanjian tersebut adalah baik dari kewajiban dan ekuitas, pemilik itu mewakili klaim terhadap entitasnya. Jadi semua pengadu terhadap entitas, dia menanggung resiko dari kerugiannya. Tetapi karena klaim sebelumnya resiko kreditur itu lebih rendah dari pemilik. Jadi pemilik ini harus menanggung kerugian yang berasal dari kegiatan si perusahaan. Next, Shell. Nah, ada konsep modal. Jadi, akuntansi modal itu dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, jadi, bentar, wait. Akuntansi modal dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, di dalam ini yang paling penting itu adalah kebutuhan dari pemeliharaan modal. Yang menuntut bahwa perusahaan itu mempertahankan secara utuh modal awal mereka. Nah, kerangka konseptual itu mengakui bahwa baik perusahaan mempertahankan atau tidak modal awal mereka tidak hanya merupakan fungsi dari definisi ekuitas sebagai suatu kepentingan sisa dalam suatu entitas, tetapi juga sebagai konsep dari modal mereka. Nah, modal itu dapat dikonseptualisasikan sebagai uang yang diinvestasikan atau investasi daya beli atau sebagai kapasitas produktif dari entitas. Selanjutnya, modal itu dapat diukur dengan satuan dolar atau skala daya beli lainnya. Tujuan lain dari persyaratan perawatan modal itu adalah untuk melindungi kreditur dengan memberikan sebuah bantal atau buffer gitu. Next, Cel. Lalu ada klasifikasi dalam ekuitas pemilik. Jadi ada namanya klasifikasi modal. Nah, di tahun 1950 itu ada sebuah komitmen khusus dari American Accounting Association atau AAA yang menjelaskan bahwa alokasi modal itu semestinya berasal dari 3 jenis, yaitu dirancang untuk menjelaskan kebijakan manajerial tentang reinvestasi laba, terus dimaksudkan untuk membatasi dividen sebagaimana disyaratkan oleh hukum atau kontrak, dan yang terakhir, mereka yang menjadikan antisipasi dari kerugian. Nah, adapun komite dari hal tersebut menyatakan sebagai berikut. Yang pertama tidak efektif untuk mencapai tujuan dan akan menjadi lebih baik apabila dijelaskan dalam bentuk narasi di tempat lain. Nah, untuk jenis kedua diyakini catatan karakternya akan lebih baik pada suatu pengalokasian. Dan yang terakhir, untuk jenis ketiga, ini komite merasa
mengapropriasi tidak perlu dan sering menyesatkan. Catatan akan komitmen ini menekan bahwa alokasi tidak boleh mempengaruhi penentuan dari kelompok. Next child. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rachel. Selanjutnya adalah tantangan bagi pembuat standar. Yang pertama itu IISB memiliki beberapa proyek yang akan mempengaruhi tentang standar-standar yang akan menjadi dasar pembuatan standar akuntansi. Kemudian ada definisi, pengakuan, dan pengukuran liabilitas. Lalu dari definisi pengakuan dan pengukuran liabilitas tersebut adanya perbedaan antara utang versus ekuitas, memadamkan utang, dan saham karyawan atau pembayaran berbasis saham. Kemudian ada masalah bagi auditor. Masalah bagi auditor yang pertama adalah kelengkapan kewajiban yang diakui dalam neraca dan pengungkapan. Lalu ada catatan tentang konsistensi dan kewajiban lainnya yang merupakan permasalahan utama bagi auditor. Yang pertama itu permasalahan utama bagi auditor adalah bukti yang pertama adalah bukti waktu dan terputus. Kemudian ada penyembunyian dan pernyataan yang meremehkan, lalu ada kekhawatiran bagi auditor dalam melebih-lebihkan ketentuan dan kewajaran nilai wajar. Jadi pada kesimpulannya adalah chapter ini membahas dua teori yang bersaing yang berguna untuk membantu menjelaskan praktik akuntansi teori untuk kepemilikan dan entitas. Lalu ada dibagi menjadi dua, ada definisi untuk kewajiban ekuitas dan kriteria pengakuan untuk liabilitas dan ekuitas. Kemudian juga ada berbagai praktik pengukuran yang digunakan sehubungan dengan liabilitas dan ekuitas, serta permasalahan-permasalahan yang menantang bagi para pembuat standar dan auditor. Next, kita akan membahas terkait PSAK 57 tentang provisi, liabilitas, konsinyensi, dan aset konsinyensi. Please, gue membaca satu. Yang pertama itu ada tujuan dari PSAK 57. Tujuan dari PSAK 57 ini sebagai untuk mengatur atau peraturan dalam pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas konsinyensi, dan aset konsinyensi, serta untuk memastikan informasi memadai dan diungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Sini ada definisi beberapa istilah-istilah akuntansi. Yang pertama ada aset konsinyensi, yaitu sebuah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan menjadi pasti dengan terjadi atau tidaknya satu atau lebih peristiwa di masa depan dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kemudian ada kewajiban hukum, yang artinya adalah kewajiban yang timbul dari satu kontrak, peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Lalu ada kewajiban konstruktif, yaitu kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini berdasarkan praktik baku di masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi, atau pernyataan baru yang cukup spesifik. Entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu. Akibatnya, entitas telah menciptakan perkiraan valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Lalu ada kontrak.
kontrak yang memberatkan itu kontrak yang ditandai dengan biaya yang tidak dapat terhindarkan lebih besar dari manfaat ekonomi yang akan mereka terima. Lalu ada liabilitas yaitu sebuah kewajiban entitas saat ini yang muncul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber dari entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Terus ada liabilitas kontingensi, yaitu kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadi suatu atau lebih peristiwa di masa depan. Lalu ada peristiwa yang mengikat, yaitu peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang menyebabkan ekuitas harus menyelesaikan kewajiban tersebut. Next, ada provisi, yaitu liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum dapat dipastikan. Next, ada restrukturisasi, yaitu sebuah program yang disusun oleh pihak manajemen yang dapat mengubah lingkup kegiatan usaha entitas seperti cara mengelola usaha. Lalu ada provisi dan liabilitas lain. Provisi ini dibedakan dari liabilitas lain seperti utang usaha atau akrual karena pada provisi adanya ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut. Jadi hubungannya antara provisi dan liabilitas kontingensi adalah provisi itu pada umumnya bersifat kontingensi karena tidak dapat dipastikan dalam waktu atau jumlahnya. Namun, dalam pernyataan ini, istilah kontingensi juga digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya pun tidak dapat dipastikan setelah terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau satu atau lebih peristiwa yang tidak pasti juga di masa depan. Dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali dalam entitas dan digunakan untuk liabilitas yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Lalu pernyataan ini juga dapat membedakan dengan beberapa pernyataan berikut, yaitu provisi yang diakui sebagai liabilitas dan liabilitas kontingensi yang tidak dapat diakui sebagai liabilitas. Lalu ada pengakuan. Jadi provisi ini dapat diakui jika kalau entitas memiliki kewajiban saat ini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Next, ada kewajiban saat ini atau kewajiban kini, yaitu peristiwa masa lalu yang dianggap menimbulkan atau menghasilkan kewajiban kini jika setelah mempertimbangkan seluruh bukti tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar munculnya di akhir periode pelaporan. Selanjutnya ada peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu ini menimbulkan kewajiban kini disebut peristiwa mengikat. Dalam peristiwa yang mengikat, entitas harus menyelesaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa tersebut. Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan entitas pada akhir periode pelaporan, bukan posisi keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. Oleh karena itu, entitas tidak dapat mengakui provisi untuk biaya yang diperlukan selama operasi di masa depan. Liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan entitas hanya liabilitas yang sudah ada pada akhir periode pelaporan. Provisi juga diakui hanya untuk kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan terpisah dari tindakan entitas di masa depan. Entitas juga mengakui provisi bagi biaya kegiatan purna operasi atau decommissioning instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Tetapi jika ada desakan bisnis atau ketentuan hukum, entitas mungkin bermaksud atau harus mengeluarkan biaya tertentu sehingga dapat beroperasi dengan cara tertentu di masa depan. Dalam setiap kewajiban selalu ada pihak lain yang mempunyai hak
atas penyelesaian kewajiban tersebut. Tetapi entitas tidak perlu mengidentifikasikan pihak lain tersebut karena pihak lain bisa saja berupa masyarakat yang luas. Sebuah peristiwa mungkin tidak segera menimbulkan kewajiban konstruktif, namun di masa depan peristiwa tersebut dapat menimbulkan kewajiban konstruktif karena perubahan peraturan perundang-undangan atau kegiatan entitas. Jadi, kemungkinan besar arus kas sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, seperti garansi atau jaminan produk atau kontrak yang serupa. Maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan pertimbangan keseluruhannya sebagai suatu kelompok kewajiban. Kalau ada kemungkinan besar arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas yang mempengaruhi persyaratan pengakuan tidak hanya kewajiban saat ini saja, namun juga kemungkinan besar terjadinya arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhan sebagai sekelompok kewajiban. Next, ada estimasi andal atas kewajiban, yaitu penggunaan estimasi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan. Hal itu tampak jelas pada profesi karena sifatnya mengandung ketidakpastian yang tinggi. Kecuali dalam kasus yang sangat jarang terjadi, entitas akan mampu menetapkan suatu kisaran hasil yang mungkin atau range of possible outcomes, sehingga entitas dapat membuat estimasi kewajiban yang cukup andal untuk menjadi dasar pengakuan profesi. Ketika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, liabilitas yang ada tidak dapat diakui. Liabilitas tersebut diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi. Ada apa sih liabilitas kontingensi tersebut? Jadi, terdapat beberapa kemungkinan, yaitu entitas tidak dapat diperkenankan mengakui liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi diungkapkan kecuali arus keluar sumber daya mengandung banyak manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Liabilitas kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semua, sehingga liabilitas kontingensi terus-menerus dikaji untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya mengandung manfaat ekonomi menjadi bertambah. Lalu ada aset kontingensi. Entitas ini tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontingensi karena aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset. Aset kontingensi juga diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomi akan diperoleh entitas. Aset kontingensi dikaji secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangan telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait laporan keuangan periode timbulnya penghasilan tersebut. Tapi jika yang timbul hanya kemungkinan besar, maka entitas mengungkapkannya sebagai aset kontingensi. Next ada pengukuran. Pengukuran yang pertama itu jumlah yang diakui sebagai profesi adalah estimasi terbaik pengeluaran yang diberikan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang adalah jumlah yang secara rasional itu akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada akhir periode pelaporan atau untuk mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu. Estimasi hasil dan dampak keuangan ditentukan berdasarkan pertimbangan manajemen entitas ditunjang dengan pengalaman dari transaksi serupa, serta dalam beberapa kasus dilengkapi dengan laporan ahli independen. Dan ketidakpastian dari jumlah yang akan diakui sebagai profesi dapat dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi yang ada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.